Salam, perkenalkan nama saya Charles Teguh. Di sini saya ingin bersaksi bagaimana dulu saya mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan itu sekitar tahun 2014 bulan Agustus pas berhasil. Tapi jauh sebelum itu saya juga rajin ke gereja, ikut-ikut persekutuan gereja. Tapi ikut juga kayak pas jatuh dulu dibawa mama juga ke dukun gitu supaya dipijat. Kalau sakit gitu ya kayak tabas-tabas lah, kayak ditanya lah ke bolang gitu, karena kami sangat kental dengan penyembah berhala, baik dari keluarga mama, baik dari keluarga bapak juga. Dan juga bapak juga dulu ya sempat juga dia jadi guru, tapi bersyukur ya jadi dukun ya. Ya, singkatnya pada tahun 2014 di gereja ini ada kansil. Jadi kami dulu dari Kampung Antara banyak yang ikut. Ya, kawan-kawan saya seperti Arjun Dewaligun banyak lah. Dan di situ saya mengenal Tuhan yang dituntun oleh Miss Kame dan Bang Arianto waktu itu. Ya, tepat hari terakhir sil jam 9 malam saya dituntun untuk mengenal Tuhan. Ya, memang setelah mengenal Tuhan pun kehidupan gak begitu mulus gitu. Adanya jatuh bangunnya, tapi Tuhan selalu menolong. Oke, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Lanjut, Michael. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelumnya perkenalkan nama saya Michael Kalinari. Ini saya akan berbagi bagaimana Tuhan meyakinkan saya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan bagaimana respon saya menerima Tuhan dalam hidup saya. Ya, dari latar belakang mungkin Bapak dan Mama sebelumnya sudah dari latar belakang penyembah berhala, tapi dari saya kecil yang saya ingat saya sudah dibawa ke gereja, kami sering beribadah di rumah. Dan dari kecil memang saya juga sudah sering ikut ke gereja, tapi tidak begitu dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan dari saya kecil pun saya masih ragu akan ketuhanan Yesus itu. Jadi dari kecil saya sudah tahu juga yang namanya surga dan neraka, dan saya sangat takut masuk neraka. Tapi saya ragu bahwa ini adalah Tuhan gitu. Dan waktu kecil juga saya terus melakukan dosa seperti yang dibuat teman-teman saya, karena nggak ada kekuatan untuk melawan arus. Dan di waktu saya kelas 4 saya kecil di sini juga, dan di sini saya menemukan ayat yang sebelumnya sudah pernah saya dengar dari Yohanes 16 yang dibahas lagi oleh kita, bahwa kalau kita menerima Tuhan, percaya pada Yesus, kita tidak akan binasa. Jadi di sini itu saya merasa bahwa menemukan jawaban yang selama saya cari, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menerima hidup kekal. Dan juga saya diingatkan juga dari Yohanes 14 ayat 6 bahwa kata Yesus, dialah jalan kebenaran dan hidup. Jadi itu yang membuat saya yakin dan mengambil keputusan menerima Tuhan dan sebagai Tuhan yang bersama saya. Dan di titik itulah titik saya rasa paling bahagia gitu, melebihi titik bahagia saya yang sebelumnya gitu. Dan setelah saya menerima itu, memang sukacitanya begitu besar gitu. Tapi sampai sekarang saya belajar gitu, bahwa nggak cukup menerima Tuhan Yesus seperti yang dibilang pendeta Yos malam, bahwa mungkin hanya menerima tapi belum mengutamakan itu. Jadi
setelah saya menerima Tuhan Yesus pun di waktu kelas 4 dosa-dosa itu kembali lagi saya buat seperti yang saya lakukan sebelumnya. Sampai juga saya di SMA, saya belajar di Kabar Jahe bahwa katanya hiduplah oleh Roh dari Galatia 5 ayat 16, karena hidup oleh Roh itu bertentangan dengan dagingnya. Jadi saya sadar selama ini saya mengaku bahwa percaya Yesus, tapi masih terus mengikuti keinginan daging saya. Tapi saya belajar di sana bahwa hidup oleh Roh, mengutamakan Roh. Jadi mengandalkan Roh Kudus untuk melawan keinginan daging saya. Dan setelah itu memang saya terus berserah sama Tuhan. Akhirnya itu yang membuat saya punya kekuatan. Akhirnya punya kekuatan untuk melawan dosa itu. Dan seperti yang dibilang Paulus juga di Galatia bahwa ya, belajar juga untuk menghasilkan buah-buah itu, bagaimana mengasihi saudara dan lain sebagainya, 9 buah itu. Dan itulah saya rasa perubahan saya ketika saya benar-benar menerima Tuhan Yesus dan mengandalkan Roh Kudus itu dalam kehidupan saya sehari-hari, sehingga ya saya terus belajar sampai sekarang untuk bagaimana hidup untuk mengikuti kehidupan Yesus. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Putri Sion berdiri sendiri. Shalom buat kita semua. Salam. Ya, saya orang berdosa. Ya, saya juga lahir dari keluarga yang latar belakangnya pekerjaan berhala. Dan saya sejak kecil sangat rajin ke gereja, tapi saya tidak memiliki pengenalan yang benar. Semua dosa saya lakukan. Kalau ibu sekolah menanya, siapa yang sudah percaya Yesus, saya itu tangan. Dan saya yakin itu masuk surga. Padahal ya, saya belum mengenal siapa Allah itu. Tapi seiring berjalannya waktu itu, saya tinggal di gereja ini. Waktu perayaan Paskah tahun 2022, ada satu video ditayangkan di layar itu, bagaimana Tuhan Yesus itu disalibkan, dicambuk, dan dihina, diolok oleh orang lain. Saya melihat bagaimana Tuhan Yesus itu berkorban untuk saya, untuk menyelamatkan saya gitu. Itu saya menangis di hadapan Tuhan, memohon ampun di hadapan Tuhan, minta maaf gitu, mengaku semua dosa-dosa saya di hadapan Tuhan. Di situ saya memutuskan untuk menerima Tuhan dalam hidup saya. Ya, sebagian dosa saya tinggalkan gitu, tapi ya semua dosa saya tinggalkan. Di situ ada satu firman Tuhan yang berbicara, yaitu dari Yohanes 3:16 juga. Ya, bagaimana karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dan ayat ini firman itu berbicara kepada saya bahwa Tuhan itu sudah rela mensalibkan dirinya dan saya. Ada sukacita yang saya lakukan di situ. Tapi ada dosa yang belum saya tinggalkan. Saya tidak bersyukur. Saya punya kerjaan hitam. Saya sering minder dengan orang putih. Kalau ada perkumpulan orang putih, saya nggak mau bergabung dengannya karena saya merasa saya ini manusia paling hina gitu, yang paling minder. Tapi diadakan siang di kampung Tara dari desa kita pada tahun 2023. Ada satu firman Tuhan yang berbicara dengan saya juga. Itu dari Yesaya 43 ayat 4. Bagaimana Tuhan berbicara bahwa engkau berharga dengan aku. Dan firman itu juga Tuhan berbicara pada saya gitu bahwa kau itu berharga di mataku, kau sempurna di mataku. Aku menciptakan engkau. Ya, di situ saya minta ampun juga kepada Tuhan bahwa selama ini saya nggak pernah bersyukur, saya selalu merasa diri saya nggak berharga. Ya. Ada banyak hal yang Tuhan limpahkan dalam hidup saya ketika saya mengenal Tuhan. Mungkin kalau tidak Tuhan selamatkan saya sampai hari ini, mungkin saya udah nggak tahu gimana lagi. Tapi
Saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan di masa muda saya. Ini saja bisa saya berikan. Terima kasih. Yeria Amalia Teguh. Salam semuanya. Salam. Nama saya Yeria Teguh. Saya berasal dari latar belakang orang Kristen dan dari keluarga keturunan Imam Berhala. Saya dari kecil sering ke gereja, tapi saya baru mengerti tentang keselamatan itu waktu saya SMP. Waktu itu ada pelayanan dari gereja kampung dan saya sering ikut. Saat itu yang saya ingat waktu itu dari Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi waktu itu saya mengingatkan kalau orang yang diselamatkan itu yaitu orang yang sudah menerima Yesus. Dan karena waktu itu saya ingin diselamatkan, saya pun menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi setelah beberapa hari berlalu, saya kembali lagi pada dosa saya menetap dalam dosa itu. Karena dalam pikiran saya waktu itu, saya belum bisa taat gitu, jadi saya menetap dalam dosa itu. Sampai pada itu kelas 3 SMA udah mau selesai sekolah, ya hatiku mulai bisa gitu, karena aku mulai sadar betapa dalamnya aku terjatuh dalam dosa itu. Dan aku mau kembali pada Tuhan gitu. Tapi karena kekhawatiran pada dosaku dan khawatir kalau aku nggak bisa taat gitu, aku merasa hati untuk kembali kepada Tuhan. Sampai pada sesi mulai dari itu ada firman yang berbicara dari Yesaya 25 ayat Yesaya 36 ayat 25 sampai 26 itu yang bunyinya, aku akan mencurahkan air jernih kepadamu yang akan mengatakan kamu dari segala berhala-berhalamu dan dari segala penyakitmu. Aku akan mengatakan kamu akan bebas kembali dalam hatimu dan akan jauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan diberikan kepadamu hati yang taat. Setelah mendengar firman ini, aku udah gak khawatir lagi tentang dosaku dan aku gak khawatir lagi kalau aku gak bisa taat gitu. Sehingga pada tanggal 3 bulan 10 kemarin, saya berkeputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mengakui dosa saya satu persatu, dan setelah itu memang damai sejahtera itu ada dalam saya gitu. Setelah itu memang pernah saya terjatuh, tapi Roh Kudus menuntun saya sehingga saya kembali kepada Tuhan. Ya, iman saya memang baru bertumbuh, tapi saya akan tetap mengikuti Tuhan Yesus sampai hidup saya ini. Ini saksian dari saya. Terima kasih. Shalom buat kita semuanya. Salam. Di sini saya akan menceritakan bagaimana pertemuan saya dengan Tuhan Yesus. Saya anak pertama dari 3 bersaudara dan orang tua saya sudah menerima Tuhan Yesus. Sekalipun orang tua saya sudah menerima Tuhan Yesus, tidak menjamin saya menerima Tuhan Yesus juga. Saya dari kecil sudah beribadah, sudah ke gereja, sudah mendengar banyak firman Tuhan. Tapi fokus saya ke gereja itu bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Fokus saya ke gereja itu hanya untuk mencari kesenangan saya, seperti bermain, berjumpa dengan teman-teman saya seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, saya semakin besar, saya sudah banyak melakukan dosa begitu. Tahunya itu salah, tapi tetap dilakukan karena tidak ada pengenalan yang benar kepada Tuhan begitu. Tahu tapi tidak melakukannya begitu. Sampai ketika ada diadakan SIL di Seskala tahun 2022 di tanggal 23 seperti itu. Saya mengingat ada satu firman Tuhan yang dibagikan oleh pembimbing dari Yohanes 1 ayat 12. Saya terus terpikir begitu dengan ayat itu. Sudah tahunya saya ayat itu, tapi pada saat SIL itu benar-benar seperti masuk begitu dalam hati saya ayat itu. Terus saya terpikir dari ayat itu dibagikan di pagi hari hingga malam hari, saya terus memikirkannya begitu. Pada malam hari saya juga sudah
lelah dengan dosa-dosa yang sudah saya perbuat begitu. Saya apukan dosa saya kepada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan begitu. Pulang dari situ saya dipenuhi dengan kudus begitu. Saya membaca firman setiap hari, berdoa setiap hari, dan apa yang disuruh begitu langsung dikerjakan. Tapi itu hanya bertahan 1 minggu begitu. Setelah 1 minggu itu sudah tidak membaca firman Tuhan, sudah tidak berdoa lagi seperti itu. Jatuh lagi dengan dosa-dosa saya yang sebelumnya saya ikut-ikut teman saya yang ikut tawuran, merokok, berpacaran seperti itu, saya ikuti lagi seperti itu. Dan mungkin saya semakin jahat dari sebelumnya begitu. Banyak dosa yang saya lakukan. Sepanjang berjalannya waktu, ada sil juga lagi di Kampung Antara, dan saya mengingat di sil itu juga diingatkan lagi akan dosa saya begitu, dan dibagikan juga ayat pertobatan saya begitu, Yohanes 1 ayat 12 itu. Dan saya di situ kembali lagi mengingat kalau dulu saya pernah menerima Tuhan Yesus, kok sekarang jadi seperti ini ya begitu. Saya bulatkan lagi tekad untuk menerima Tuhan Yesus lagi dengan sungguh-sungguh seperti itu. Dan Tuhan juga menolong saya begitu. Ada juga saya mengingat waktu di sana saya pernah bercerita dengan pembimbing, katanya kita menerima Tuhan Yesus itu 1 kali dan bertobat itu setiap hari. Jadi saya menjadi yakin gitu, kalau saya sudah menerima Tuhan Yesus itu, kasih Allah itu tidak akan hilang pada saya gitu. Saya sudah yakin akan ke surga gitu. Dan setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya juga diubahkan oleh Tuhan begitu. Dari pergaulan-pergaulan saya sudah saya tinggalkan teman-teman yang merasa dirinya hebat begitu. Dulu saya juga merasa diri saya hebat, sombong gitu, merasa angkuh gitu. Saya tinggalkan begitu teman-teman saya yang berpacaran begitu, saya jauhi begitu. Tuhan terus menolong setiap perjalanan iman saya begitu. Mungkin ini yang boleh saya bagikan. Terima kasih. Ya, salam bagi kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Elkan Davita Ginting. Ya, saya berasal dari keluarga Kristen. Saya dari kecil sudah diajak ke gereja oleh orang tua saya. Cuman waktu kecil itu saya mengira ke gereja itu ya hanya memuji Tuhan atau menghafal ayat gitu yang diberikan oleh guru sekolah minggu. Dan juga pada saat masih SD gitu, ya saya sering ke gereja. Tapi di sisi lain saat di sekolah saya diajarkan bagaimana cara membaca ayat dari agama sebelah gitu, khususnya dari Al-Quran. Ya, jadi saya merasa di situ saya tuh sebenarnya ngapain gitu. Saya ke gereja lagi, tapi ketika sekolah waktu SD itu saya mengikut lagi agama yang lain gitu. Jadi di situ saya merasa sangat-sangat gimana ya, sudah tidak berguna lagi saya seperti itu. Sampai akhirnya saya ikut Natal Superbook di Medan sama teman-teman saya juga yang ada di GKMI. Jadi di situ pembimbingnya bilang, dia memberikan satu ayat dari 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saat itu saya tersadar gitu ya akan dosa saya. Kemudian di situ saya meminta pembimbingnya agar membantu saya gitu untuk meninggalkan dosa itu dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat saya. Namun ketika masuk ke SMA, saya kembali terjatuh ke dalam dosa itu begitu. Saya mengikuti pergaulan teman-teman saya, mulai dari mencuri, menyontek juga, dan juga ngomong kotor begitu. Di situ saya merasa ya udah jatuh lagi ini gitu. Terus ketika gereja pun waktu itu dibilang sama guru sekolah minggunya,
Jadi tentang kematian begitu. Saya paling takut dari kecil sama yang namanya kematian. Gimana ketika saya mati nanti? Apakah saya akan masuk surga atau neraka? Tapi saya teringat dengan dosa-dosa yang sudah saya lakukan begitu. Dan saat itu saya merasa ya pasti masuk neraka begitu. Sampai saya nggak fokus lagi sama firman Tuhan yang dibagikan oleh hamba Tuhan pada saat itu. Jadi bahkan sampai pulang pun saya mikir gitu sambil naik angkot gitu, gimana nanti kalau angkotnya nabrak dump truck gitu ya kan, pasti saya langsung mati di situ juga gitu. Jadi waktu itu saya diajak sil oleh Kak Rofi di Kampung Antara. Di situ saya diajarkan oleh pembimbing yaitu Ila Bapak Jonsung. Di situ saya mendapatkan satu ayat kembali dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan maka aku akan mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan juga di situ juga saya diingatkan kembali sama firman Tuhan yang mengubahkan saya pertama kali waktu itu di 1 ayat 9 tadi. Jadi di situ waktu akhir hari terakhir sil, di situ saya memutuskan untuk kembali mengikuti Tuhan. Sampai sekarang saya berkomitmen untuk mengikuti Tuhan begitu. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Adelia Kristi Purbangun. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sebelum saya meyakini akan kehidupan keselamatan saya di kehidupan kekal itu gitu. Saya latar belakangnya orang Kristen, orang tua saya juga sudah mampu percaya kepada Tuhan. Dari kecil saya sudah tahu akan surga dan neraka, dan saya tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa saya ke surga. Karena dari kecil juga saya sudah dibawa ke gereja, saya rajin sekolah minggu. Banyaknya firman Tuhan yang saya dengar, bukan sekali dua kali, tapi tokoh-tokoh Alkitab pun banyak yang saya tahu. Tapi untuk keyakinan akan kehidupan kekal itu belum saya pegang gitu. Sampai berulang-ulang kali pun saya menerima Tuhan, belumnya saya yakin akan keselamatan saya. Jadi saya juga ingat dulu di sekolah minggu cerita tentang maut itu gitu dari Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa itu maut gitu. Di situ dibilang upah dosa itu maut itu neraka. Jadi di situ saya berpikir kalau nanti saya mati ini, saya ini pasti masuk neraka karena saya belum yakin akan keselamatan saya gitu. Jadi di situ belum dari sekolah minggu itu saya mengambil waktu sendiri di kamar gitu ya, saya berdoa, saya memohon Tuhan masuk ke dalam saya gitu. Tapi setelah ketakutan saya akan neraka itu teralihkan, saya jatuh lagi ke dalam dosa gitu. Tapi setelah meninggalkan Tuhan, saya terima lagi Tuhan. Tapi bisa saya jatuh lagi ke dalam dosa sampai di titik saya udah malas di belakang samping seringnya saya jatuh ke dalam dosa itu. Jadi saya berpikir Tuhan ini pun capek melihat saya itu menerima Tuhan jatuh ke dalam dosa. Jadinya saya tinggallah di dalam dosa itu. Bagi saya buat dosa itu dan menari-nari saya di dalam dosa itu. Jadi berjalannya waktu saya SMP, bukannya saya makin dekat dengan Tuhan, malah saya makin jauh daripada Tuhan gitu ya. Dosa-dosa yang tidak saya lakukan pas SD gitu, saya takut berbuat dosa, malah pas SMP makin jadi gitu ya. Mulai dari pikiran kotor, merasa diri ini tidak berharga, menyontek, cakap kotor, itu mungkin biasa saya lakukan pas SMP. Mungkin untuk berdoa pun saya jarang dulu pas SMP, saking saya sudah jauh daripada Tuhan. Karena pergaulan saya pun jauh daripada Tuhan. Juga misalnya saya PA tapi tidak masuk ke dalam hati saya, cuma saya simpan di kepala saya gitu. Jadi begitulah terus saya lakukan sampailah saya mengikuti SIL di Kampung Antara di Juni tanggal 25 sampai 27. Di situ ternyata Tuhan menegur saya lagi gitu ya. Dari malam-malam itu, malam pertama kami menonton film Tuhan Yesus disalib, saya lihat lagi bagaimana pengorbanan Tuhan bagi saya gitu ya. Dia mau disalibkan untuk dosa saya gitu. Dan saya mendapat firman
Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Di situ seperti pengantin itu menebak saya gitu kan, pemberontakan punya dia gitu kayak gitu lah. Saya lihat pengorbanan Tuhan tadi gitu. Kau udah tahu yang baik, udah tahu yang benar, udah sering mendengar firman Tuhan, tapi nggak pernah melakukan yang benar, yang malah lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan tadi. Jadi di situ terus firman itu berputar-putar di hati saya, membuat saya gelisah sampai malamnya saya mengambil waktu saya sendirian itu sebelum tidur. Saya menerima Tuhan Yesus, saya minta ampun lagi sama Tuhan gitu, karena saya sudah terlalu jauh daripada Tuhan gitu, dan saya hiraukan Tuhan tadi. Di situ saya menangis lagi sama Tuhan, merasa diri saya menghina gitu ya, sangat berdosa gitu, dan saya tidak layak lagi untuk mendapatkan kehidupan kekal tadi gitu. Jadi besoknya itu kami membahas tentang perempuan yang berzina itu, kembali lagi Tuhan hiburkan saya lewat situ gitu. Ya saya seperti perempuan yang berzina itu, yang sudah berdosa, tapi bukannya Tuhan kasih dilempar sama orang-orang, malah Tuhan angkat lagi dia, Tuhan pulihkan lagi dia gitu. Itu menjadi penghiburan bagi saya gitu ya, bukan Tuhan itu nggak mau saya binasa gitu. Jadi disitulah saya kembali yakin akan keselamatan saya gitu. Dan setelah saya menerima Tuhan Yesus, sedikit demi sedikit adanya perubahan Tuhan kasih gitu ya. Yang terutama bagi saya itu, dulu saya tuh orangnya minder gitu, saya nggak pede orangnya gitu ya, sombong, saya jadi sombong karena saya malas untuk bercakap dengan orang. Saya merasa kalau orang itu lihat saya ini negatif terus gitu, saya pikir gitu, karena saya ini terlalu hina, saya pikir gitu. Tapi setelah saya menerima Tuhan, sedikit demi sedikit Tuhan beri saya pengertian gitu ya, sampai saat ini pelan-pelan Tuhan pakai saya gitu, sehingga yang mengharuskan saya untuk berdiri di depan umum gitu kan. Itu merupakan ya mungkin bagi orang itu ya hal biasa ya kan, karena berdiri di depan umum gitu biasa aja, tapi itu merupakan suatu anugerah bagi saya, karena memang nggak berani itu dulu saya ngomong sama orang, tapi itu pun bisa Tuhan bahkan gitu. Jadi dari situ pun pikiran saya yang kotor ini Tuhan suci dan bukan kekuatan saya, tapi karena Roh Kudus tadi, setiap pagi saya ada berulang dosa, pasti ada Roh Kudus yang memberitahukan pada saya dan membuat hati saya ini tidak tenang, harus saya balik kepada Tuhan minta ampun. Jadi disitulah saya pun sampai di titik saya berpikir, sekarang apalah yang bisa saya lakukan untuk Tuhan gitu. Untuk kedepannya pun saya pikir hidup saya ini harusnya saya berikan semuanya untuk Tuhan begitulah. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Halo bagi kita semua, perkenalkan nama saya Ami Ginting. Dulu latar belakang saya beragama Islam, tapi saya tidak pernah menjalankan agama itu. Tapi saya dalam hidup ini sesuka hati saya saja. Saya melakukan apapun saya sesuka hati saya saja. Tapi seiring berjalannya waktu, saya bertemu firman. Saya belajar firman Tuhan dan mengikut pendeta. Sebagai pengajaran situ saya diberkati oleh firman Tuhan, Roma pasal 10 ayat 9. Di situ berkata, itu firman Tuhan itu bersama saya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dari ayat itu saya percaya dan saya mengaku dalam hati saya bahwa jika saya percaya kepada Tuhan dan saya akan diselamatkan dan saya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan saya mulai menerima Tuhan tanggal 6 bulan 11 pasal 1 2025. Terima kasih. Hati
penerimaan sakramen baptis. Bagi saudara-saudari calon penerima baptis, hari ini adalah hari yang suci dan penuh sukacita, karena saudara-saudari hendak menyatakan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Bagi kita jemaat Tuhan, peristiwa ini merupakan kesempatan untuk memperbaharui janji baptis yang telah dinyatakan. Seperti yang dikatakan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka sakramen baptis adalah suatu tanda perjumpaan antara tindakan Allah dan tanggapan manusia. Sakramen baptis menunjukkan perbuatan Allah kepada kita, menjadikan mati terhadap dosa dan menjadi hidup bagi Allah. Dalam saudara-saudari, kini ucapkanlah janji baptisan di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudari percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengampuni dosa melalui kematiannya dan memperbaharui hidup melalui kebangkitannya? Bagaimana jawaban saudara? Sion? Ya, saya percaya. Bagaimana dengan Anggi? Ya, saya percaya. Adik? Ya, saya percaya. David? Ya, saya percaya. Ya, saya percaya. Ya, saya percaya. Carlos? Ya, saya percaya. Ya, saya percaya. Pertanyaan yang kedua dimulai dari siapa? Apakah saudara-saudari berjanji? Saya ulang ya. Apakah saudara-saudari berjanji untuk menjadikan hidup Yesus Kristus sebagai teladan demi perwujudan tubuh Kristus di tengah dunia dengan bimbingan Roh Kudus? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya berjanji. 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 Oke, 1, 2, 3. Dan sekarang silakan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan tegas. Mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari Deus, lahir dari Abraham Maria, yang meninggal. Maju sedikit lagi sampai ke sini. Oke. Besar ya? Besar. Saudara Putri Sion Bruce Spirit, oleh karena kesaksian iman dan yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan saya membaptis saudara di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati engkau dan meneguhkan imanmu sampai Tuhan Yesus memanggil engkau kembali. Amin. Saudari Anggi Berugin, oleh karena iman yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan saya membaptis saudari di dalam nama Allah Bapa, di dalam putranya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau
dan menjadikan engkau tetap ikut dalam firman-Mu dan setia untuk mengikut Tuhan. Amin. Adelia Christine Penubaru, oleh karena iman yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan meneguhkan imanmu dan menuntun engkau untuk hidup benar dan melakukan firman-Nya dalam kehidupanmu setiap hari. Amin. Elkana David Tagidi, oleh karena iman yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Desmond Baru, oleh karena iman yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan melindungi engkau. Amin. Yeria Amalia, oleh karena iman yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan saya membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Putra Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Biarlah imanmu bertambah teguh dan tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Carlos Sitepu, oleh karena iman yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan saya membaptis saudara di dalam nama Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menolong engkau untuk tetap hidup benar dan setia dalam melakukan firman-Nya kemanapun engkau pergi. Michael Perangi, oleh karena iman yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan menetapkan langkah-langkahmu kemanapun engkau pergi. Nama Tuhan Yesus diberitakan. Oleh karena engkau sudah menerima anugerahnya, maka jadilah berkat bagi semua orang. Amin. Baik, mereka akan memuji Tuhan, mereka yang sudah dibaptis. Amin. Dan jiwa kami.
Kampung Kuburan. Mulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya, saudara-saudara akan menyerahkan anak-anak saudara kepada Tuhan. Keyakinan dan pernyataan saudara adalah benar dan mulia, sebagaimana Maria dan Yusuf menyerahkan bayi Yesus kepada Tuhan, kepada Simeon dan Hana di bait Allah. Demikian pula kita, karena Tuhan mempunyai tujuan atas hidup anak-anak ini, yaitu untuk menjadi berkat yang besar dan saluran bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Sekarang waktunya untuk menyatakan kemauan dan tekad hati saudara-saudara atas panggilan Tuhan untuk mendidik dan mengasuh anak-anak pada jalan Tuhan. Teladan saudara-saudara sebagai orang tua sangatlah penting. Sekarang saya akan menyampaikan pertanyaan dan saudara akan menjawab dengan janjinya, ya. Yang pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua mana yang tadi orang tua dari Yosefin Gabriel Binti bersedia dengan sepenuh hati menyerahkan anak saudara ke dalam rancangan Tuhan atas hidupnya? Bagaimana jawaban saudara? Ya, kami bersedia. Apakah saudara sebagai orang tua bersedia mengayomi anak-anak yang adalah buah cinta kasih dalam keluarga? Ya, kami bersedia. Yang ketiga, apakah saudara berdua sebagai orang tua bersedia menjadi teladan dalam iman serta membimbing mereka sampai pada pengakuan percaya dan dibaptis? Ya, kami bersedia. Saudara orang tua daripada Akira Eleanor berdusta, apakah saudara sebagai orang tua bersedia dengan sepenuh hati menyerahkan anak ini ke dalam rancangan Tuhan atas hidupnya? Bagaimana jawab saudara berdua? Ya. Apakah saudara sebagai orang tua bersedia mengayomi anak-anak yang adalah buah cinta kasih dalam keluarga? Bagaimana jawab saudara? Ya, kami bersedia. Yang ketiga, apakah saudara-saudara sebagai orang tua bersedia menjadi teladan dalam iman serta membimbing mereka sampai pada pengakuan percaya dan dibaptis? Ya, kami bersedia. Cari tahu ini. Ayo, tengok dulu ya, mana sih? Josephine Gabriel Ginti. Oleh karena kesaksian dan iman daripada orang tuamu sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, saya menyerahkan engkau kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, dalam Putranya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati engkau bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin.
sebagai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati tumbuh kembangmu dan engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Amin. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Menghadap ke jemaat, silakan kasih suratnya Pak. Josephine, ini terima ini ya. Josephine udah anak Tuhan. Hatinya masih kecil. Kita akan bernyanyi sangat besar anugerahmu. Setelah selesai nanti ini mereka boleh kembali ke tempat duduk dan kita akan menutup ibadah kita. Mewakili orang tua, mereka berdoa dulu kepada Tuhan. Tapi kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah pencipta, terpujilah Tuhan Allah yang menyelamatkan kami, dan terpujilah Tuhan Allah yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan boleh percayakan bagi kami, untuk boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Ada anak-anak yang boleh Tuhan berikan bagi kami, dan kami membawanya pagi hari ini kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh bentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya anak ini juga boleh menjadi berkat dan juga boleh tumbuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya anak-anak kami boleh Tuhan pakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, supaya mereka juga boleh menjadi terang di dalam dunia, boleh menjadi garam di dalam dunia ini, dan juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami mengangkatkan juga untuk kami sebagai orang tua, supaya Tuhan boleh memampukan kami untuk boleh membawa anak-anak kami kepada pengenalan yang daripada Tuhan, supaya anak-anak ini boleh mendapat keselamatan yang benar yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan dalam keluarga kami boleh dengan sukacita boleh melayani Tuhan. Tuhan boleh menumbuhkan cinta kasih di antara kami di dalam keluarga, supaya kami juga boleh menghormati Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Inilah keyakinan kami, komitmen kami di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan, supaya Tuhan boleh memakai anak-anak kami untuk pekerjaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.